Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Sebelum memasuki materi pada hari ini, saya akan membacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar 3.6 yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian ada peta konsep zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif dibagi menjadi 6 berdasarkan fungsinya, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan pengemulsi. Kemudian zat adiktif dibagi menjadi 3 berdasarkan asalnya, yaitu narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, zat adiktif dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, sedatif atau hipnotis, depresan, kemudian halusinogen. Nah, narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya disebut juga dengan narkoba. Kemudian, jika sudah narkoba, perlu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan sekarang kita akan membahas tentang zat aditif, pewarna, dan pemanis. Ketika memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik karena rasanya yang enak, warna yang menarik, aroma yang menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, pembuat makanan menambahkan zat-zat tertentu. Zat-zat tersebut disebut zat aditif. Tahukah kalian apakah zat aditif itu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Tahukah kalian perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif alami adalah zat aditif yang terbuat dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, kemudian zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan sebagainya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian yang pertama yaitu pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Perhatikan gambar di samping saya. Zat pewarna apakah yang digunakan pada makanan tersebut? Menurut kalian, apakah warna makanan pada gambar di samping saya ini adalah dari bahan alami? Pewarna dibagi menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan.
Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat, kemudian tidak mudah menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Kemudian pewarna makanan alami juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Kemudian warnanya mudah rusak karena pemanasan. Kemudian warnanya kurang kuat atau pucat, dan jenisnya terbatas. Kemudian perhatikan tabel berikut. Tabel berikut adalah jenis-jenis pewarna alami. Yang pertama yaitu warna ungu, dapat diperoleh dari bahan anggur. Kemudian warna kuning dapat diperoleh dari kunyit. Warna orange dapat diperoleh dari wortel. Warna hijau dapat diperoleh dari daun suji dan daun pandan. Warna coklat dapat didapat pada kakao. Warna merah dapat didapatkan dari buah naga atau stroberi. Kemudian hitam dapat didapatkan dari arang, tapi tidak dianjurkan. Kemudian pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Kemudian pewarna buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya banyak, kemudian warnanya tidak rusak karena pemanasan. Nah, pewarna buatan ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu sering disalahgunakan dan membahayakan kesehatan. Kemudian perhatikan tabel berikut. Tabel berikut adalah jenis-jenis pewarna buatan. Warna biru dapat diperoleh dari Brilliant Blue FCF. Kemudian warna kuning dapat diperoleh dari Tartrazine. Kemudian warna orange dapat diperoleh dari Sunset Yellow FCF. Kemudian warna hijau dapat diperoleh dari Fast Green FCF. Dan warna merah dapat diperoleh dari Allura Red AC. Ini adalah contoh pewarna buatan. Nah, tabel yang barusan adalah bahan kimia yang dapat digunakan dalam makanan dan minuman. Nah, kemudian tabel yang berikut adalah pewarna buatan yang tidak boleh digunakan pada makanan dan minuman. Bisa diperhatikan ya. Kemudian setelah pewarna, kita bahas tentang pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau sukrosa, kemudian gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Gula pasir dan gula kelapa. Kemudian pemanis buatan. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Kemudian dapat dilihat tabel berikut adalah perbedaan dari pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami pada suhu tinggi bisa terurai. Pemanas buatan cukup stabil apabila dipanaskan. Kemudian pemanis alami memiliki kalori tinggi, sedangkan pemanis buatan memiliki kalori rendah. Pemanis alami berasa manis normal, sedangkan pemanis buatan berasa manis sampai puluhan bahkan ratusan kali rasa manis dari gula. Pemanis alami harganya cenderung lebih tinggi, pemanis buatan harganya jauh terjangkau. Kemudian pemanis alami lebih aman dikonsumsi, sedangkan pemanis buatan sebagian dapat berpotensi karsinogen atau penyebab kanker.
Kemudian bisa dilihat tabel berikut. Tabel berikut adalah perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Dapat diperhatikan ya. Kemudian penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakaiannya. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Sekian dulu pelajaran pada hari ini, yaitu tentang zat aditif, pewarna, dan pemanis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.